wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani. Saya merupakan mahasiswi semester 2 yang ada di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang berada di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan bahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Apa sih sejarah bahasa Indonesia itu? Sebelum bahas tentang hal-hal teknis, bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu bahasa Indonesia dengan cara mengetahui asal-usulnya bagaimana dan bagaimana bisa berkembang menjadi sekarang ini. Kenapa belajar sejarah bahasa Indonesia itu diperlukan dan harus diketahui terlebih dahulu sebelum teknis-teknisnya? Karena sejarah itu sangat mempengaruhi persepsi atau perspektif kita terhadap sesuatu. Jika kita mengetahui latar belakangnya, asal-usulnya, dan bagaimana mengalami perkembangan seiringnya kemajuan zaman, maka kita bisa menempatkan objek tersebut dengan tepat atau sesuai dengan tempatnya. Hal pertama yang harus kita ketahui untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar budaya sosialnya. Bahwasanya bahasa Indonesia itu lahir dari latar perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana seperti kita ketahui pada masa prakemerdekaan bangsa kita atau para leluhur kita berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari para penjajahan. Oleh karena itu, terdapat momen-momen sangat penting pada saat tahun 1928. Saat itu terjadi Sumpah Pemuda. Saat itulah leluhur mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kenapa pada momen Sumpah Pemuda diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan? Disebabkan para leluhur memiliki intelektual yang tinggi. Oleh karena itu, para leluhur beranggapan bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam mempersatukan suatu bangsa. Dan mereka belajar dari bangsa-bangsa lain yang dilahirkan di akhir abad ke-19 yang sudah mereka pelajari teknik polanya, baik di Afrika, Asia, dan Amerika. Bahasa sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki dua implikasi. Yang pertama yaitu implikasi praktis, yang kedua yaitu implikasi politis. Apa itu implikasi praktis? Implikasi praktis adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari baik secara praktis dan implementasi. Sedangkan implikasi politis adalah orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama, cenderung memiliki identitas yang sama, oleh karena itu mereka merasa berada pada entitas dan komunitas yang sama. Selanjutnya yaitu kapan lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu secara politis, bahasa Indonesia sudah ada sejak 28 Oktober 1928. Bahwasanya pada saat itu bahasa Indonesia diikrarkan pada Kongres Pemuda II sebagai bahasa persatuan. Tapi menurut yuridis, bahasa Indonesia baru ada sejak 18 Agustus 1945 pada saat Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan. Pada pasal 36 disebutkan secara tegas bahwasanya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa lahirnya sejarah bangsa Indonesia itu terdapat dua titik, yaitu yang titik penting, yaitu yang pertama pada tahun 1928 menurut politis dan pada tahun 1945 menurut yuridis. Selanjutnya yaitu setelah Undang-Undang Dasar diundangkan pada tahun 1945, mulai satu bahasa Indonesia diakui secara resmi dan konstitusi sebagai bahasa negara, yaitu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sendiri mulai berkembang secara pesat
dan Indonesia merdeka setelah merdeka pada tahun 1947-an. Mereka baru membuat dan mengesahkan ejaan sendiri yang bernama Ejaan Republik, yang mana ini membuat bahasa Indonesia mempunyai ciri yang berbeda dari bahasa Melayu. Sedangkan menurut sejarahan masih dalam satu rumpun. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian sastra, jenis-jenis karya sastra, dan fungsi sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah ungkapan ekspresi melalui karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk yang imajinatif. Jenis-jenis karya sastra. Jenis karya sastra menurut Sumarjo yaitu yang pertama, sastra imajinatif. Sastra imajinatif ada sastra yang dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu puisi dan prosa. Apa itu puisi? Puisi adalah bentuk tulisan bebas yang merupakan ungkapan ekspresi dan gagasan penulis dalam bentuk bait-bait yang diolah sedemikian rupa sehingga bentuk tulisannya estetik. Sedangkan prosa adalah bentuk tulisan cerita atau kisah belpot yang merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa yang dihasilkan dari imajinatif. Sedangkan prosa fiksi sendiri adalah bentuk tulisan cerita belpot yang dihasilkan dari imajinasi dan cerminan kenyataan. Prosa fiksi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu cerpen, dan yang kedua yaitu novel, dan yang ketiga yaitu novelet. Dan drama. Drama adalah kisah atau cerita yang menggunakan dialog sebagai bahan utama untuk menyampaikan sebuah cerita. Dan selanjutnya yaitu sastra non-imajinatif. Sastra ini yaitu sastra yang tidak berasal dari khayalan semata, tapi berdasarkan data-data real yang ilmiah. Adapun contoh dari sastra non-imajinatif yaitu esai, kritik, dan biografi. Fungsi dari sastra sendiri. Fungsi dari sastra adalah sebagai hiburan, pendidikan, kesenangan, moral, dan yang terakhir itu religius. Karya ini tidak hanya memberikan kesenangan kepada pembaca, tapi juga memberikan pendidikan melalui nilai-nilai estetik yang terkandung di dalamnya. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.